Halo, perkenalkan, kami kelompok 1 Wirausahaan kelas C, Universitas Erlangga. Di sini, kami akan menjelaskan dan menyimpulkan hasil dari survei customer segment yang telah kami lakukan. Memperkenalkan, makasih Re, yaitu ide awal kami untuk memproduksi dan menjual makaroni unik, sehat, dan non-MSG, namun tetap lezat untuk disantap. Kami memberikan form ini kepada teman-teman kami yang berumur 15-30 tahun dan tidak terikat untuk mahasiswa di universitas kami saja. Survei awal kami lakukan untuk mengetahui kebutuhan target market selama masa new normal. Makanan ringan menjadi pilihan para responden dengan suara terbanyak sebesar 28,6%. Dari 28,6% responden tersebut, target market berekspektasi makanan ringan dengan harga terjangkau, makanan ringan yang sehat, makanan yang inovatif, dan makanan yang pedas. Maka, makanan ringan yang bisa memenuhi keempat aspek tersebut adalah makaroni. Kami pun kemudian melakukan survei kedua untuk menjaring berbagai aspirasi dan pengalaman dari target market kami mengenai makaroni. Pembahasan pertama yaitu tentang usia. Sebesar 87,9% responden berusia 15-20 tahun. Hasil ini membantu kita untuk lebih mengerucutkan target pasar kami yang semula berusia 15-30 tahun menjadi 15-20 tahun. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah responden sudah pernah mencicipi makaroni sebagai makanan ringan? Dan hasil dari survei ini menunjukkan 100% atau semua responden sudah pernah mencicipi makaroni sebagai makanan ringan. Ini menunjukkan bahwa makaroni sudah familiar di target market kami. Dan selanjutnya ada rentang waktu pembelian. Sebesar 41,4% responden melakukan pembelian makaroni dalam waktu 1 bulan sekali. Dengan rentang waktu pembelian seperti ini, kami harus mencari cara untuk bisa meningkatkan minat target untuk membeli. Pembelian makaroni tersebut didasarkan oleh pemesanan pribadi sebesar 77,6% responden. Lalu, diikuti 15,5% responden yang membeli hanya karena penasaran atau mencoba saja. Lalu, pembelian makaroni ini juga dipengaruhi oleh apa yang pertama kali muncul dalam pikiran para responden. Sebesar 58,6% menjawab rasa, 19% menjawab warna, 8,6% menjawab packaging, 6,9% menjawab bentuk, dan sisanya menjawab sehat dan aroma. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan bahwa rasa tetap menjadi prioritas utama. Selanjutnya, yaitu tempat membeli. Sebesar 57,4% responden masih membeli makaroni melalui pasar atau warung sekitar rumah mereka. Lalu, diikuti dengan data sebesar 27% responden yang melakukan pembelian melalui Instagram. Melalui data ini, kita bisa melihat sebuah peluang bahwa makaroni yang dijual secara online memiliki peluang yang besar, karena sebagian besar responden masih membeli makaroni di toko terdekat mereka. Tipe makaroni yang banyak dipilih oleh responden adalah tipe makaroni pertama, yang bentuknya bisa dilihat seperti di gambar ini. Makaroni ini dipilih sebanyak 91,4% dari responden. Untuk rasa, kami menyediakan 4 pilihan, yaitu pedas, manis, asin, dan gurih. Kami bisa menggunakan data ini untuk menentukan rasa yang diinginkan oleh sebagian besar target pasar, yaitu rasa pedas dan gurih. Dari beberapa tanggapan yang sudah kami kumpulkan, terdapat 3 kelebihan utama yang bisa kami tiru dan modifikasi. Yang pertama adalah rasa. Responden menginginkan rasa yang bisa menimbulkan sensasi sedap, gurih, dan nendang. Yang kedua, responden lebih menyukai tekstur makaroni yang renyah. Yang ketiga, yaitu harga yang terjangkau bagi kalangan anak muda. Selanjutnya, kekurangan yang diungkapkan oleh responden. Yang pertama ada rasa. Sebelumnya, responden ingin rasa yang nendang dan sedap. Namun di saat yang bersamaan, responden tidak menginginkan rasa yang terlalu kuat yang berasal dari banyaknya MSG atau micin. Jadi,
Ini adalah tantangan bagi kami untuk bisa memberikan keseimbangan rasa bagi produk kami. Yang kedua adalah porsi atau ukuran makanan terlalu kecil, sehingga responden tidak puas. Yang ketiga adalah kesehatan. Kekurangan dalam kesehatan ini muncul karena rasa yang terlalu kuat dan mengandung MSG, sehingga bisa menyebabkan sakit tenggorokan atau batuk. Kami memberikan 4 pilihan bentuk produk untuk memastikan kembali apa yang diinginkan oleh responden. Dan yang terpilih adalah makaroni yang gurihnya pas karena non-MSG, dengan harga minimal 15.000 dengan berat 150 gram. Pilihan ini dipilih sebesar 37,5% dari responden. Pembahasan yang terakhir mengenai harga yang nantinya bisa kita gunakan sebagai referensi harga jual. Untuk harga 10.000 hingga 20.000, hasil yang sama sebesar 44,6% responden memilih single pack dan double pack. Untuk harga 20.000 hingga 30.000, sebesar 50% responden memilih harga untuk double pack. Untuk harga 30.000 hingga 40.000, sebesar 46,6% responden memilih harga untuk family pack. Untuk harga 40.000 hingga 50.000, sebesar 75,9% responden memilih harga untuk hampers. Untuk harga di atas 50.000, sebesar 93,1% responden masih memilih harga untuk hampers. Kompetitor kami adalah makaroni ngehe. Makaroni ngehe memiliki kelebihan sebagai berikut. Dari segi produknya tersedia makaroni basah dan kering. Makaroni ngehe juga memiliki tekstur yang renyah, rasa yang gurih, dan pedas sesuai dengan selera atau levelnya. Selanjutnya dari segi packaging tersedia kemasan plastik dan box plastik dengan desain yang cukup menarik. Di sisi lain, kompetitor kami menggunakan MSG sehingga rasa terlalu kuat serta warna dari makaroni terlalu pekat, dan inilah yang menjadi pain dari responden survei kami. Sementara, produk kami yaitu Makasih Rek bisa memberikan solusi atas skin dan pain dari target market. Makasih Rek memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang renyah, namun bahan dasar yang digunakan tidak mengandung MSG dengan tampilan yang menarik, tetapi tidak berwarna pekat sehingga rasanya bersahabat dan tidak membuat sakit tenggorokan. Sebagai nilai tambah, salah satu varian produk yang kami tawarkan adalah gluten free, dan rasa yang kami tawarkan berbeda dari rasa yang umum digunakan. Packaging dari produk kami juga kekinian dan desain lebih menarik. Rencana kami ke depan adalah kami harus membangun branding yang kuat dan terus menginovasi produk kami. Terakhir, kami akan menjelaskan buyer persona sebagai kesimpulan dari analisis customer survei ini. Yang pertama, demografi. Terdiri dari berprofesi sebagai pelajar, berumur 15 tahun hingga 20 tahun, dengan daya beli 10.000 hingga 30.000 sesuai dengan harga normal single dan double pack. Yang kedua, behavior. Pertama kali melihat makaroni dari rasa, lalu warna, dan packaging. Kemudian menyukai rasa pedas, asin, dan gurih. Yang ketiga, gain. Rasa yang pedas gurih, sensasi sedap, nagih dan nendang, tekstur yang renyah, harga produk yang terjangkau, dan memiliki varian rasa yang beragam. Yang keempat, pain. Rasa yang terlalu kuat, porsi yang kurang banyak, batuk dan sakit tenggorokan akibat kebanyakan MSG, tempat kurang menarik, dan makaroni yang gosong yang merusak rasa. Yang kelima, buying concern. Rasa yang sedap, warna dan packaging yang merepresentasikan rasa dan bentuk yang menarik. Yang keenam, purpose. Konsumen membeli untuk pembelian pribadi atau hanya mencoba karena penasaran.